Hai semuanya, balik lagi dengan saya Ajat. Di playlist kali ini kita akan belajar materi baru tentang React Navigation. React Navigation ini adalah sebuah package atau library yang bisa kita gunakan untuk menghandle navigasi di aplikasi React Native kita. Ada beberapa topik atau materi yang akan kita bahas pada playlist kali ini. Yang pertama kita akan melihat beberapa tipe navigasi yang ada di aplikasi mobile, ada stack, tab, dan juga drawer navigation. Kalau teman-teman masih asing dengan istilah-istilah ini, tenang aja nanti kita akan pelajari lebih jauh di video-video berikutnya. Saya yakin teman-teman pada prakteknya sudah melihat tipe-tipe navigasi yang ada di aplikasi mobile ini. Lalu yang berikutnya materi yang akan kita bahas adalah bagaimana cara kita melakukan instalasi React Navigation ini di dalam project React Native kita. Dan yang berikutnya yang akan kita bahas adalah kita akan coba mengimplementasikan stack navigation di dalam project React Native kita mulai dari setup, lalu berpindah antar screen atau antar halaman dari halaman satu ke halaman lainnya. Lalu kita juga akan membahas bagaimana cara mempassing sebuah data melalui parameters dari misalkan kita punya dua halaman dari halaman A ke halaman B, kita pengen mempassing sebuah data melalui parameters. Nanti kita akan bahas atau kita akan cover di playlist kali ini. Dan berikutnya di bagian stack navigation ini kita juga akan membahas bagaimana cara kita melakukan configuring header bar atau melakukan styling di bagian header bar komponen dari Stack Navigator ini. Dan yang berikutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana mengimplementasikan bottom tab navigation di aplikasi React Native kita. Mulai dari setup dan juga melakukan konfigurasi bottom tab navigator itu sendiri. Dan terakhir materi yang akan kita cover di playlist kali ini adalah bagaimana cara kita melakukan nested navigator di aplikasi React Native kita menggunakan React Navigation. Nah, itu dia materi-materi yang akan kita bahas pada playlist kali ini. Kita akan langsung masuk ke topik pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenal beberapa tipe navigasi yang ada di aplikasi mobile. Di sini saya sudah siapkan sebuah image untuk melihat beberapa tipe navigasi yang ada di aplikasi mobile. Nah, yang pertama ada yang namanya Stack Navigator. Stack Navigator ini adalah sebuah navigasi atau kumpulan daripada layar-layar yang dikunjungi oleh user. Jadi misalnya kalau kita punya 3 screen dan screen tersebut dikunjungi oleh layar, nanti dikunjungi oleh user. Nanti dia akan ditumpuk secara berurutan. Misalkan di sini ada screen A, screen B, sama screen C. Jadi urutan tersebut berdasarkan user mengunjungi screen-nya. Gitu. Jadi Stack Navigator adalah kumpulan screen-screen yang dikunjungi oleh user atau oleh pengguna daripada aplikasi kita. Lalu ada tipe yang kedua disebut dengan drawer navigator. Nah, drawer navigator ini contohnya teman-teman bisa lihat di aplikasi Google Play Store, di mana di Google Play Store itu kalau teman-teman pengguna Android biasanya ada di bagian pojok kiri atas ini ada sebuah burger menu. Lalu kalau kita klik burger menu tersebut, dia akan menampilkan sebuah laci ya, kayak dari sebelah kiri masuk ke sebelah kanan, lalu di sana ada list of menu yang bisa kita pilih. Nah, tipe navigator tersebut disebut dengan drawer navigator. Contohnya ada di Google Play Store. Lalu ada tipe navigasi yang ketiga, disebut dengan tab navigator. Tab navigator ini biasanya kita punya sebuah screen, lalu di bawahnya ada beberapa menu yang bisa kita klik. Ada menu 1, misalnya menu 2, dan menu 3. Nah, contoh daripada tab navigator ini teman-teman bisa temui di aplikasi Instagram, kalau teman-teman pemain sosial media, atau di aplikasi YouTube, di aplikasi Facebook juga menggunakan tab navigator ini. Nah, jadi kurang lebih itu dia beberapa tipe navigator yang ada di aplikasi mobile.
Jadi ada Stack Navigator, ini merupakan kumpulan daripada layar-layar yang dikunjungi oleh user. Lalu ada yang namanya Drawer Navigator, ini kayak sebuah laci, contohnya ada di aplikasi Google Play Store. Kalau kita klik, biasanya ada burger menu, dia akan menampilkan menunya dari sisi sebelah kiri misalnya. Lalu ada yang terakhir, ada yang namanya tab navigator. Tab navigator ini biasanya ada sebuah menu di bawah daripada screen-nya. Ini teman-teman bisa temui di aplikasi Instagram, Facebook, atau YouTube. Nah, itu dia beberapa navigasi yang ada di aplikasi mobile. Setelah kita mengenal beberapa tipe navigasi yang ada di aplikasi mobile, sekarang kita akan coba melakukan instalasi React Navigation ini di dalam aplikasi React Native kita. Di sini saya sudah siapkan sebuah project yang saya inisialisasi menggunakan Expo. Silahkan teman-teman inisialisasi projectnya. Kalau teman-teman masih bingung bagaimana cara menginisialisasi project menggunakan Expo, teman-teman bisa nonton video di playlist React Native Basic. Di sana dibahas dari mulai instalasi, setup, sampai mencoba beberapa komponen basic daripada React Native-nya. Lalu di sini kalau teman-teman lihat di sebelah kiri saya juga sudah merunning aplikasinya dan kurang lebih ini adalah tampilan default daripada aplikasi Expo-nya. Lalu kita akan langsung masuk ke bagian dokumentasinya. Di sini teman-teman bisa kunjungi di reactnavigation.org. Ini adalah dokumentasi resmi daripada React Navigation-nya. Kita akan langsung masuk bagaimana cara kita melakukan instalasi React Navigation ini di dalam project React Native kita. Yang pertama yang perlu teman-teman notice di sini adalah ada minimum requirement yang harus teman-teman penuhi. Pastikan React Native yang teman-teman gunakan adalah versi 0.63 ke atas, lalu Expo-nya adalah versi 41 ke atas. Kalau teman-teman menggunakan TypeScript, pastikan TypeScript-nya itu menggunakan versi 4.1.0 ke atas. Yang pertama yang harus kita install di sini adalah kita menginstal core library daripada React Navigation-nya. Silahkan teman-teman copy komen berikut, lalu teman-teman bisa pastikan di dalam project teman-teman. Di sini kita masuk dulu ke My Project, clear, lalu di sini kita npm install React Navigation/native. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, ini biasanya cukup memakan waktu ya, tergantung daripada koneksi atau networking teman-teman. Sekarang proses instalasinya sudah selesai, kita clear, kita akan balik lagi ke bagian dokumentasi. Nah, setelah kita menginstal core library-nya, di sini ada beberapa dependensi yang harus teman-teman install. Nah, di sini ada dua cara. Kalau teman-teman menggunakan Expo Manage Project, silakan teman-teman jalankan komen yang ini. Oke. Lalu kalau misalkan teman-teman menggunakan React Native yang bare, nah silakan teman-teman jalankan komen yang ini. Lalu di bagian bawahnya ada konfigurasi tambahan yang harus teman-teman lakukan. Karena kita menggunakan Expo Manage Project, jadi kita akan merunning komen yang di bagian atas ini. Kita akan copy aja. Lalu kita pastikan ke bagian root project daripada React Native kita. Di sini kalau teman-teman lihat dua library yang atau dua dependensi yang kita install adalah React Native Screen dan React Native Shape Area Context. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai, dan kalau kita lihat di sini kita sudah berhasil melakukan instalasi React Native dan beberapa dependensi yang dibutuhkan. Oke, kita akan coba running project kita menggunakan npm run start. Nah, dia akan membukakan lokal server untuk kita. Lalu kalau kita klik di bagian iOS simulator, kita akan running. Nah, ini merupakan tampilan utama daripada React Native kita. Kita akan refresh dulu. Oke, nah ini merupakan aplikasi kita, tampilan default daripada React Native-nya.
Di sini kita sudah berhasil melakukan instalasi React Navigation-nya dan beberapa dependensi yang kita butuhkan untuk kebutuhan React Navigation-nya. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Setelah kita berhasil menginstal React Navigation di project React Native kita akan masuk ke topik kita berikutnya. Di sini kita akan lihat di bagian readme.markdown-nya. Kita akan coba mengimplementasikan navigation stack-nya ini di dalam project React Native kita. Kita akan mulai dari setup-nya. Di sini kita akan masuk ke bagian Hello React Navigation. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita menginstal dependensi stack navigation-nya itu sendiri. Silakan teman-teman lakukan instalasi. Di sini kita akan split terminalnya. Kita masuk ke bagian My Project, lalu teman-teman install React Navigation /native stack. Teman-teman copy komen yang ada di sini, teman-teman bisa install menggunakan npm atau yarn. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, setelah proses instalasinya selesai, yang harus kita lakukan adalah di sini kita mengimport navigation container dari core library-nya, lalu kita mengimport create native stack navigator ini untuk membuat navigator stack-nya. Kita akan langsung masuk ke bagian demonya. Di sini kita akan melakukan konfigurasi routingnya di bagian app.js-nya karena adalah entry point daripada aplikasi kita. Oke, kita import dulu. Yang pertama adalah from React Navigation native. Di sini kurang penutupnya, lalu navigation container. Lalu yang kedua kita akan import from React Navigation native stack. Yang akan kita import adalah create native stack navigator. Oke, lalu di sini kita akan buat stack navigatornya. Di sini menggunakan const stack sama dengan create native stack navigatornya kita info. Lalu di sini kita butuh beberapa screen untuk mendemokan stack navigatornya ini. Di sini kita akan buat screen di bagian src atau src. Di dalam folder src ada folder screen. Nah, di bagian screen ini kita akan buat sebuah file baru namanya home screen.js. Home screen.js. Lalu kita akan coba copy yang ada di app.js-nya bagian default-nya. Untuk yang tadi kita tambahkan code-nya kita hapus dulu, ini nggak kita pakai termasuk yang si stack-nya ini. Kita akan ganti namanya jadi home screen. Terus di bagian teksnya ini kita akan ganti jadi home screen. Home screen, dan kita akan buat satu screen lagi namanya misalnya di sini user screen .js. Kita paste, lalu di sini kita ganti jadi user screen, dan di bagian sini kita ganti jadi user screen. Kita copy, kita paste ke sini. Oke, dua screen sudah kita siapkan. Sekarang kita masuk ke bagian app.js-nya lagi. Nah, di sini dua screen tadi akan kita gunakan atau kita akan render menggunakan React Navigation. Untuk itu kita perlu mengimport ke bagian sini. Ada home screen.
Oke, satu lagi yang akan kita import adalah user screen. Oke, kebutuhan-kebutuhan kita sudah kita import. Sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan menghapus kode bawaan daripada si React Native-nya di bagian app.js. Di sini kita perlu membungkus semua komponen kita di dalam navigation container supaya nanti semua komponen atau children yang ada di navigation container ini bisa mengakses fitur-fitur yang ada di React Navigation. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan stack.navigator. Di sini kita akan mengelompokkan navigasi-navigasi stack kita di dalam stack navigator ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah routing di sini menggunakan stack.screen. Nah, di stack.screen ini silahkan teman-teman konfigurasi routing apa aja yang mau teman-teman buat. Misalnya karena kita di sini memiliki 2 screen, kita akan coba buat screen, kita kasih nama name di sini home. Name-nya adalah home. Lalu dia menerima props kedua namanya komponen. Nah, di sini di bagian komponen komponen apa yang mau kita render. Misalkan di sini yang mau kita render adalah home screen. Oke. Nah, sesimpel ini cara kita melakukan konfigurasi React Navigation bagian stack-nya atau navigation stack-nya. Dan kalau teman-teman lihat di sini, kita sudah melihat halaman home screen kita yang kita render menggunakan React Navigation. Di sini kalau teman-teman lihat ada bagian headers-nya, lalu di bagian kontennya di sini ada tulisan home screen. Kita akan coba buat satu lagi di sini ada namanya user, lalu komponen yang mau kita render adalah user screen. Nah, sekarang kalau kita coba ganti posisinya, kita refresh. Nah, kita melihat tulisan user screen di bagian aplikasi kita. Sekarang kalau kita ganti lagi, balikin lagi ke bagian home-nya. Harusnya di sini kita lihat ada tulisan home screen. Nah, jadi sesimpel ini cara kita melakukan konfigurasi atau setup React Navigation di project React Native kita. Saya akan coba recap. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengimport navigation container daripada React Navigation native-nya, lalu kita bungkus seluruh komponen kita di dalam navigation container. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah karena kita mau menggunakan stack navigator, untuk itu kita akan import create native stack navigator dari native stack-nya ini. Lalu kita akan invoke si create native navigator-nya dan kita simpan di dalam sebuah variabel. Nah, variabel tersebut kita bisa gunakan untuk mengelompokkan navigasi yang mau kita buat di sini stack.navigator, lalu di dalamnya itu ada stack.screen untuk mendefinisikan screen apa aja yang mau kita buat. Nah, di bagian stack.screen ini dia menerima 2 props, name ini sebagai identifier daripada screen yang kita punya. Lalu di sini ada props komponen. Props komponen ini adalah untuk merender komponen apa yang mau kita render menggunakan stack.screen ini. Sehingga kalau kita lihat di bagian aplikasinya kita sudah melihat screen kita yang kita render menggunakan React Navigation stack screen ini. Nah, itu dia cara kita melakukan setup atau menggunakan stack navigator di dalam aplikasi React Native kita. Setelah kita berhasil melakukan setup React Navigation stack-nya ini di dalam React Native kita, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan mencoba bagaimana cara kita berpindah dari satu screen ke screen lainnya. Misalnya di bagian home screen ini kita akan tambahkan sebuah button, kita import dulu buttonnya dari React Native, lalu kita akan taruh di bagian sini. Button, kita pakai single closing tag. Button itu punya 2 props yang wajib kita isi. Yang pertama yaitu title. Misalkan go to user screen.
Nah, sekarang kalau kita lihat, kita sudah melihat tulisan go to user screen. Selanjutnya kita akan kasih on press di sini. Nah, gimana cara kita melakukan berpindah screen dari satu screen ke screen lainnya? Sini on press-nya kita hapus dulu, kita akan masuk ke bagian dokumentasi. Nah, teman-teman tinggal masuk ke bagian moving between screen. Nah, di sini kalau kita bandingin dengan di web, di mana kalau di web kita bisa menggunakan tag anchor seperti ini untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Nah, sayangnya di React Native tidak support tag HTML, untuk itu kita tidak bisa menggunakan tag anchor ini. Nah, caranya untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya, kita bisa menggunakan props yang namanya navigation dari React Navigation itu sendiri. Lalu di sini kita mendapatkan metode atau function navigate, lalu kita passing screen apa yang mau kita tuju. Bentuknya adalah sebuah string. Kita akan langsung contohkan di dalam codingan kita di sini. Si home screen ini karena kita merender menggunakan React Navigation, maka secara default atau secara otomatis dia akan mendapatkan props yang namanya navigation. Lalu di dalam navigation ini kita dapat metode yang namanya navigate untuk berpindah dari satu screen ke screen lainnya. Di sini kita akan menggunakan on press. Kita pakai arrow function langsung di sini, navigation.navigate. Oke, lalu kita masukkan sebuah string nama daripada screen yang mau kita tuju. Misalkan di sini screen yang mau kita tuju adalah halaman atau screen user, sehingga kalau kita klik buttonnya, maka kita akan diarahkan ke screen user ini. Dan di sini ada button back, kalau kita klik maka dia akan back ke halaman home lagi. Nah, jadi sesimpel ini cara kita melakukan navigasi antar halaman di React Navigation. Jadi kita bisa menggunakan props yang namanya navigate. Lalu di sini navigate dia memiliki sebuah function namanya navigation, sorry. Di sini navigation memiliki sebuah function namanya navigate. Kita invoke navigate-nya ini, lalu kita masukkan screen apa yang mau kita tuju. Ini sesuai yang sudah kita definisikan di bagian app.js-nya ini. Kalau misalnya kita menuju ke sebuah screen yang kita tidak definisikan, misalkan di sini ada user 2, lalu kalau kita klik di sini, maka ini akan menjadi error. Jadi dia tidak akan nge-redirect kemanapun. Jadi untuk itu pastikan ketika teman-teman mau menuju ke sebuah screen tersebut sudah teman-teman definisikan di bagian app.js-nya ini. Lalu yang kedua, sebenarnya selain teman-teman bisa menggunakan props yang namanya navigation ini, teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya hooks. Di sini kita bisa import use navigation from React, Oke, dari React Navigation native-nya, lalu hooks-nya itu bisa kita pakai. Cara pakainya di sini kita bisa const, misalnya navigation sama dengan use navigation, kita invoke. Lalu kita tidak butuh lagi props-nya, jadi kita hapus. Sekarang kalau kita klik, nah dia tetap bisa nge-redirect ke halaman user. Jadi ada dua cara untuk menggunakan navigation ini. Teman-teman bisa mengambil dari props-nya, atau kalau misalnya teman-teman tidak dapat navigation dari props-nya, teman-teman bisa menggunakan use navigation atau hook use navigation dari React Navigation native-nya. Nah, itu dia cara kita berpindah dari satu screen ke screen lainnya menggunakan React Navigation. Setelah kita belajar bagaimana cara kita berpindah screen dari satu screen ke screen lainnya, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara kita mengirimkan sebuah parameter di dalam routingan atau di dalam navigation-nya. Di sini untuk mengirimkan sebuah parameter menggunakan React Navigation ini, teman-teman di bagian navigate-nya ini teman-teman bisa passing di bagian parameter kedua.
adalah sebuah objek, lalu teman-teman definisikan data apa yang mau teman-teman kirim. Misalnya di sini kita akan mengirimkan sebuah data name Udin. Lalu di sini kita akan kirim age-nya misalkan 17. Nah, selanjutnya di bagian user screen-nya ini karena kita mau menuju ke user screen dan kita mengirimkan sebuah data name dan age. Nah, cara user screen untuk mengambil data yang ada di parameter bisa menggunakan yang namanya props route. Nah, kalau teman-teman penasaran bentuk dari route-nya ini seperti apa, teman-teman bisa melakukan konsol terlebih dahulu. Di sini kalau kita lihat di bagian konsolnya, kita belum melihat konsol apapun karena ini masih di halaman home, kita akan masuk ke halaman user screen. Nah, sekarang ketika kita masuk ke halaman user screen, kita melihat sebuah konsol. Nah, kurang lebih bentuk daripada route-nya ini bentuknya adalah sebuah objek. Di sini ada key, di sini key-nya adalah sebuah random string, lalu ada name-nya adalah user sesuai yang kita definisikan di app.js-nya. Lalu di bagian params, di sini ada data-data yang kita kirimkan. Di sini ada age-nya 17, lalu name-nya Udin. Sesuai yang kita definisiin di halaman home-nya ini. Itu lalu di sini ada path-nya. Jadi kalau kita mau mengakses data parameternya adalah teman-teman bisa mengakses di bagian route, lalu propertinya adalah params. Untuk itu kita bisa langsung distrag aja di bagian sini, cons, misalkan karena kita butuh name sama age-nya. Di sini kita bisa ambil daripada route.params. Lalu selanjutnya kita bisa tampilkan data tersebut di bagian teksnya ini. Misalkan name-nya di sini kita mau name, lalu di sini ada age-nya. Di sini age. Nah, kalau kita lihat sekarang user screen name-nya Udin, lalu age-nya 17. Oke, sekarang coba kita ganti di sini. Kita balik lagi ke halaman home. Kita ganti sekarang name-nya jadi Kosasi. Sorry, di sini Kosasi, lalu di sini age-nya 20. Sekarang kalau kita back ke halaman atau kita pindah halaman ke halaman user screen, kita melihat name-nya jadi Kosasi, age-nya 20 sesuai dengan data yang dikirimkan dari home screen. Nah, jadi sesimpel itu cara kita melakukan atau mengirimkan data dari satu screen ke screen lainnya. Saya coba recap, jadi yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah ketika teman-teman navigate ke sebuah screen, nah teman-teman bisa passing di parameter keduanya bentuknya sebuah objek, tinggal teman-teman definisikan data apa aja yang mau teman-teman kirim. Misalnya di sini kita kirim name sama age. Lalu di halaman yang dituju atau di bagian user screen-nya ini, kita bisa mendapatkan datanya itu lewat props yang namanya route. Lalu di bagian params-nya ini kita bisa mendapatkan data-data yang dikirimkan oleh screen sebelumnya. Sehingga kita bisa akses name sama age-nya. Karena screen sebelumnya mengirimkan data name sama age, kita bisa mengakses name sama age-nya. Dan di sini kalau kita lihat name-nya ada Kosasi, age-nya ada 20. Nah, jadi sesimpel itu cara kita mengirimkan sebuah data melalui parameter di React Navigation. Nah, sebenarnya kalau teman-teman tidak mau menggunakan props route-nya ini, teman-teman bisa juga menggunakan yang namanya hook. Di sini ada yang namanya import use route dari React Native Navigation. Ini penggunaannya sama dengan use navigation. Jadi di sini kita bisa const route sama dengan use route-nya kita invoke. Lalu di sini kalau kita mau matiin di bagian props-nya, route-nya, nah datanya tetap kita bisa ambil. Jadi misalkan di sini kita akan ganti lagi jadi John namanya. Kalau kita masuk ke halaman home screen, nah kita sudah melihat di sini namanya jadi John. Nah, jadi ada dua cara ya untuk mengakses
parameter dari React Navigation-nya, teman-teman bisa menggunakan props atau teman-teman bisa menggunakan yang namanya hooks. Di sini hooks-nya adalah use route. Nah, sesimpel itu cara kita mengirimkan sebuah data dari satu screen ke screen lainnya melalui sebuah parameter. Sampai ketemu di video berikutnya. Setelah kita berhasil berpindah dari satu screen ke screen lainnya dan kita juga sudah berhasil mengirimkan sebuah data melalui sebuah parameter. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah melakukan konfigurasi header bar daripada screen-nya ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita melihat sebuah header bar dan di sini masih default ya. Di sini ada home, title-nya, lalu di sini ada user screen. Nah, sebenarnya header bar ini bisa kita konfigurasi sesuai dengan kebutuhan. Kalau teman-teman masuk ke bagian dokumentasinya, di sini kita bisa masuk ke bagian configuring the header bar. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan konfigurasi header bar-nya ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalnya di sini kita akan mengganti home-nya, title-nya ini sesuai dengan yang kita mau atau yang kita mau custom atau tidak mau sesuai dengan nama root-nya itu. Nah, teman-teman bisa melakukan di bagian stack.screen-nya ini ada props yang namanya option. Nah, teman-teman tinggal masukkan title, lalu nama title-nya sesuai dengan yang teman-teman mau. Oke, kita akan langsung masuk ke bagian demonya. Misalnya di bagian home-nya ini kita mau ganti title-nya ini sesuai dengan yang kita mau. Misalnya di sini kita masukkan option. Option dia menerima sebuah objek, lalu di sini ada properti yang namanya title. Lalu di sini kita ganti jadi my home. Nah, kalau sekarang teman-teman lihat, kita sudah melihat tulisan my home di aplikasi React Native kita. Jadi sekarang title daripada screen-nya itu tidak lagi default sesuai dengan nama screen-nya, tapi kita bisa custom sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Selain kita bisa mengganti title-nya, kita bisa juga mengganti misalnya di sini kita bisa mengganti color-nya atau warna daripada header bar-nya ini. Misalnya kita akan ganti background color daripada header bar-nya ini, kita bisa menggunakan header style, lalu di sini ada background color. Nah, di sini header style, dia menerima sebuah objek, lalu di sini dia ada background color. Sekarang kita ganti warnanya jadi red. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang kita telah mengganti warna daripada header bar kita jadi merah. Oke, selain warnanya bisa kita ganti, kita juga bisa mengganti header tint color-nya. Misalkan di sini kita mau tambahkan header tint color-nya. Header tint color. Oke, kita kasih koma dulu karena dia adalah sebuah objek. Lalu di sini kita ganti jadi blue misalnya. Headers tidak pakai S ya, ini harusnya header tint color kurang T. Nah, sekarang kalau kita lihat, kita tulisan daripada my home-nya ini atau title-nya ini berubah jadi blue gitu. Jadi kita bisa melakukan konfigurasi header bar-nya ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau teman-teman mau lihat kita bisa mengkonfigurasi apa aja sih di bagian headers-nya ini. Nah, teman-teman bisa masuk ke bagian additional configuration ini.
kita buka. Lalu di bagian API reference, di sini teman-teman bisa lihat konfigurasi apa aja atau properti apa aja yang bisa kita gunakan. Tadi kita sudah mencoba title, terus di sini ada header back title dan lain-lain yang bisa teman-teman gunakan untuk mengkonfigurasi si bagian header bar-nya ini. Oke, kita masuk ke bagian codingannya juga. Kalau misalnya kita mau melakukan konfigurasi di bagian lain, ya teman-teman sesederhana tambahkan option lagi di bagian yang user ini. Misalkan di sini kita pengen di bagian usersnya ini kita tidak ingin menampilkan header bar-nya ini. Nah, teman-teman bisa gunakan header sound jadi false. Nah, kalau kita masuk ke halaman home-nya, di sini kita lihat bahwa tidak ada lagi header bar di bagian screen usernya. Kenapa? Karena kita sudah melakukan konfigurasi bahwa di bagian header sound-nya itu, di bagian screen usernya itu header sound-nya itu jadi false. Kalau kita mau adain lagi di sini kita bisa ganti jadi true, gitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat kita sudah melakukan konfigurasi, beberapa konfigurasi untuk bagian header bar-nya ini. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau misalnya kita punya banyak screen di aplikasi kita, dan kita melakukan konfigurasinya itu satu persatu atau secara manual. Tentu ini akan menjadi sebuah repetitif ya, atau tugas yang berulang-ulang. Nah, di bagian React Native Navigation ini dia sudah siapkan sebuah fitur untuk sharing a common option across screen. Jadi kita bisa membagikan option-option yang umum di masing-masing screen-nya itu. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan di sini prop screen option dari Stack Navigator-nya, lalu kita taruh option-option yang mau kita pakai di sana. Kita akan langsung contohkan. Misalnya kita di sini kita akan hapus di bagian option-nya ini. Lalu ini juga kita hapus di bagian option-nya. Kita akan kembalikan ke tampilan default-nya. Lalu kita pengen semua headers-nya ini berwarna merah. Nah, di sini di bagian Stack Navigator-nya teman-teman bisa kasih screen option. Dia menerima sebuah objek. Lalu di sini misalkan kita mau ganti warnanya jadi warna merah. Di sini kita copy, lalu kita taruh di sini. Nah, sekarang home screen-nya, header bar daripada home screen-nya berwarna merah, lalu kalau kita masuk ke bagian user screen, header bar-nya juga berwarna merah. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada option-option yang common dan emang perlu diimplementasiin di banyak screen, nah teman-teman bisa masukkan screen option di bagian Stack Navigator-nya ini, sehingga semua screen yang kita punya nanti bakalan terimplementasi dari option yang kita definisiin di bagian Stack.Navigator-nya. Nah, itu dia beberapa tips cara kita melakukan konfigurasi dari konfigurasi header bar di React Navigation untuk mempercantik header bar yang kita punya atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu dia untuk materi stack screen-nya. Jadi kita sudah belajar berpindah antar screen, lalu kita juga sudah belajar mengirimkan data dari satu screen ke screen lainnya, dan terakhir kita juga sudah belajar mengkonfigurasi header bar di Stack Navigator-nya ini. Nah, sampai ketemu di materi berikutnya. Setelah kita mempelajari Stack Navigator, sekarang kita akan langsung masuk ke topik kita berikutnya. Di sini kita akan lihat di bagian readme.md-nya, kita akan masuk ke bagian bottom tab Navigator. Nah, kita akan mulai dari setup, lalu nanti yang akan kita bahas adalah mengkonfigurasi bottom tab itu sendiri. Nah, kita akan langsung masuk ke topik pembahasannya, bagaimana cara kita menggunakan bottom tab Navigator di aplikasi React Native kita.
Nah, di sini kita akan langsung masuk ke bagian dokumentasinya. Silahkan teman-teman masuk ke bagian guide di sini, lalu di sini ada tab navigator. Nah, tentu yang pertama kita harus menginstal dulu library daripada tab navigatornya ini. Kita copy, silahkan teman-teman install bisa menggunakan npm atau yarn. Kita akan buka di sini terminalnya, kita jalankan komen yang tadi ada dokumentasi untuk menginstal bottom tab navigatornya. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Ini biasanya cukup memakan waktu ya, tergantung daripada kecepatan koneksi teman-teman. Oke, proses instalasinya selesai. Di sini kita clear dulu. Lalu kita akan masuk ke bagian dokumentasinya. Nah, di sini untuk setupnya sebenarnya mirip-mirip dengan stack navigator gitu. Jadi kita akan buat sebuah function untuk membuat sebuah navigatornya. Di sini kita akan langsung contohkan di bagian sini kita akan coba import from React Navigation bottom tab. Di sini yang akan kita import adalah create bottom tab navigator. Sudah kita import. Nah, selanjutnya yang mau kita gunakan adalah di sini const bottom. Kita balik lagi ke dokumentasi, penamaannya seperti apa? OTab di sini penamaannya. Kita bikin create bottom tab navigator, kita invoke. Nah, karena kita sudah tidak menggunakan yang bagian stack, biar teman-teman tidak bingung, untuk bagian stacknya ini kita akan coba komen dulu. Lalu untuk semua kata-kata, selanjutnya untuk semua kode daripada stacknya ini kita akan hapus. Oke, kita akan hapus. Nah, di sini kita akan menggunakan tab navigator. Lalu seperti biasa di sini kita buat lagi tab.screen untuk merender screen yang kita punya. Di sini ada name, kita kasih name-nya adalah home. Lalu di sini ada komponen. Di sini ada komponen home, screen. Dan kita akan buat satu lagi di sini ada yang namanya user screen. User screen. Atau kita buat screen baru aja di sini, kita akan buat sebuah screen baru namanya adalah profile screen.js. Lalu di sini kita akan import home screen. Lalu di bagian profilnya kita pastikan. Di sini kita tidak perlu yang namanya button, jadi cukup profilnya aja. Profile screen. Oke, yang mau kita import di bagian app.js-nya di sini kita import profile screen, lalu di sini kita ngerender profile screen aja, di sini berarti profile. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, kita sudah berhasil mengimplementasikan sebuah bottom tab navigator di dalam aplikasi kita. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada bagian bawah, di sini ada home sama ada profile. Kalau kita masuk ke bagian profile, nah di sini kita lihat kita masuk ke bagian profilenya. Kalau misalkan kita masuk ke bagian home,
kita balik lagi ke bagian home screen-nya. Nah, jadi sesimpel ini cara kita mengimplementasikan bottom tab navigator di aplikasi React Native kita. Nah, di sini saya recap, jadi kurang lebih caranya itu mirip dengan Stack Navigator. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan instalasi bottom tab navigator ini di project React Native kita. Ini silakan teman-teman copy komennya setelah berhasil melakukan instalasi. Teman-teman buat sebuah tab navigatornya menggunakan create bottom tab navigator dari React Navigation/bottom tabs. Lalu di sini teman-teman bisa menggunakan simpan di dalam sebuah variabel, lalu variabelnya tersebut bisa kita gunakan untuk membuat sebuah navigator, lalu membuat sebuah tab screen-nya. Ini cara penggunaannya sama, ada name ini sebagai identifier-nya harus unik, lalu di sini ada komponen. Nah, komponennya juga bisa kita gunakan untuk merender komponen yang mau kita render di bagian screen-nya itu. Ini kurang lebih sama cara setupnya dengan yang ada di Stack Navigator. Sehingga sekarang kalau kita lihat di bagian aplikasinya, kita karena menggunakan tab Navigator, kita bisa melihat ada menu di bagian bawah screen-nya. Di sini ada Home, di sini ada Profile. Kalau misalkan kita perbanyak lagi, lalu namanya kita akan ganti, di sini ada Profile 1 sama ada Profile 2, sekarang secara otomatis menunya di sini akan bertambah. Gitu. Ada home, ada profile, sama ada profile 2. Nah, sesimpel itu cara kita melakukan atau menggunakan bottom tab navigator di dalam aplikasi React Native kita. Setelah kita berhasil melakukan setup atau mengimplementasikan bottom tab navigator di aplikasi React Native kita, sekarang kita akan belajar bagaimana melakukan mengimplementasikan styling di bottom tab itu sendiri. Kalau teman-teman lihat di bagian aplikasi kita, di bottom tab-nya ini menunya ini masih sangat sederhana atau masih default bawaan daripada bottom tab itu sendiri. Nah, sekarang di video ini kita akan coba melakukan styling atau konfigurasi untuk menu bottom tab-nya itu sendiri. Nah, caranya gimana? Caranya kita akan langsung masuk ke bagian dokumentasi. Nah, di bagian customizing ini, dia sudah mencontohkan bagaimana melakukan konfigurasi untuk bottom tab-nya itu sendiri. Kita akan langsung demokan di aplikasi kita. Di sini ada 2 cara untuk melakukan customizing. Teman-teman bisa taruh di bagian tab navigatornya atau di tab screen-nya ini. Di sini kita pakai screen option, dia menerima sebuah objek atau function, bisa. Lalu di sini di dalam inner function-nya dia menerima sebuah route. Kita langsung di struct, lalu di sini kita lihat lagi di bagian route-nya ini dia harus mereturn sebuah objek. Oke, return sebuah objek, lalu di dalam objeknya itu ada yang namanya tab bar icon. Dia bentuknya adalah sebuah function. Nah, di sini ada tab bar icon. Bentuknya, sorry. Ctrl Z di sini. Kita copy aja tab bar icon. Bentuknya adalah sebuah function, di mana functionnya itu harus di mana sebuah functionnya itu menerima sebuah parameter atau inner functionnya itu menerima 3 parameter. Menerima sebuah parameter bentuknya sebuah objek. Di sini ada fokus, properti fokus, color, dan juga size. Kita langsung distract aja di sini. Parameternya ada fokus, color, dan juga size-nya. Lalu di sini kita akan buat penampung, let pakai icon name. Lalu di sini sekarang kita coba cek kita sedang berada di route yang mana. Misalkan di sini kita cek route.name sama dengan home. Nah, apa yang akan kita lakukan?
Misalnya di sini yang akan kita lakukan adalah kita akan mengganti variabel icon name-nya ini. Sorry, value daripada icon name-nya ini. Oke, di sini sama dengan kita juga cek fokusnya di sini. Kita copy aja di bagian sini. Lalu yang kedua, jadi di sini, kalau misalnya kita ada di route home, kita akan cek kita sedang fokus atau tidak. Kalau misalkan sedang fokus, maka icon name yang akan kita pakai ini. Kalau kita sedang tidak fokus, icon yang kita pakai yang ini. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita cek lagi. Else if misalkan. Di sini kita cek route name-nya. Sorry, di sini else if sama dengan route.name sama dengan di sini. Tadi kita punya profile. Oke, kalau profilnya, kalau kita masuk ke halaman profile, ini yang akan kita lakukan untuk mengganti icon name-nya itu. Oke, sekarang kita sudah melakukan pengkondisian. Selanjutnya di sini kita butuh yang namanya komponen icon. Nah, untuk komponen icon sendiri silahkan teman-teman bisa masuk ke bagian Expo Documentation. Di sini ada yang namanya Expo Vector Icon. Di sini ada beberapa tipe icon yang bisa teman-teman pakai. Misalnya di sini kita menggunakan Ion Icons, atau teman-teman nanti bisa menggunakan font awesome dan lain-lain. Silahkan diimport aja di sini by default. Nah, di sini ada banyak banget icon-iconnya ya yang bisa kita pakai. Di sini kita menggunakan Ion Icon, lalu di bagian tab bar iconnya ini kita akan nge-return sebuah komponen. Di sini komponen yang mau kita return adalah Ion Icon, lalu name-nya kita akan ganti sesuai dengan icon name. Lalu di sini color-nya sesuai dengan color dari parameter. Lalu di sini size-nya kita masukkan sesuai dengan size yang ada di parameter. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di bagian bottom tab-nya itu menunya sudah ada ikonnya. Yang tadinya tanda tanya sekarang kita sudah kasih icon di sini. Home-nya ada ikonnya, profile-nya juga ada icon. Sekarang kalau kita masuk ke profile, di sini di bagian profile, di bagian fokusnya dia tidak ada icon dengan nama name tersebut. Nah, sini home sama profile. Home sama profile kita sudah customize. Nah, selain kita bisa mengganti ikonnya, kita juga bisa mengganti color daripada ikonnya itu sendiri atau daripada menu-menunya sendiri. Nah, cara mengganti colornya di sini teman-teman bisa masuk ke bagian dokumentasi lagi. Nah, di sini tab bar active tint color sama tab bar inactive tint colornya. Misalnya kita akan ganti di sini di bagian di sini. Nah, tab bar ada banyak banget active tint color-nya, misalkan jadi warna merah. Tab bar in aktifnya di sini kita copy aja, huruf kecil ya. Inactive tint color. Tint color. Color misalkan di sini jadi warna black. Ini harus pakai koma. Bentuknya, bentuknya karena dia objek harusnya pakai titik 2 ya, bukan sama dengan di sini.
Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, kita klik, warnanya sudah jadi warna merah. Kalau dia nggak aktif di sini, warnanya jadi warna hitam di sini. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan konfigurasi di bagian bottom tab-nya ini sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Misalnya di sini kita contohkan, kita ganti ikonnya sama kita ganti color daripada ikonnya itu sendiri. Nah, di sini silahkan teman-teman lihat codingannya. Jadi di bagian tab navigator kita menerima screen option. Jadi screen option ini selain dia menerima sebuah objek, kita juga bisa passing sebuah function yang mereturn sebuah objek. Nah, di dalam objeknya itu ada yang namanya tab bar icon. Dia menerima sebuah function di mana inner functionnya itu menerima sebuah parameter berbentuk objek, ada focus, color, dan juga size property. Lalu di sini kita tinggal melakukan pengecekan kita sedang berada di route yang mana. Misalnya di sini kita sedang berada di route home, kita akan ganti icon name-nya itu sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Nanti icon name-nya ini kalau teman-teman nggak hafal, teman-teman bisa cek di bagian sini, di bagian export vector icon di sini. Nah, di sini ada banyak banget icon-icon yang bisa teman-teman pakai. Silahkan teman-teman explore sesuai atau pakai sesuai dengan kebutuhan. Kita balik lagi ke codingannya. Jadi di sini kita sediain variabel icon name, lalu di sini kita cek kita sedang berada di route yang mana. Misalkan kalau kita lagi di home, maka icon ini yang akan kita pakai. Di sini bisa teman-teman atur kita lagi fokus atau enggak. Bisa teman-teman bedain iconnya mau pakai icon yang mana. Lalu di sini kalau misalnya ada route yang lain lagi, teman-teman mau bedain ikonnya, teman-teman tinggal cek aja kita sedang berada di route yang mana. Lalu teman-teman tinggal set icon name-nya mau teman-teman taruh value-nya apa. Nah, kalau teman-teman ada banyak lagi route-route di dalam aplikasinya, misalkan ada 10, nanti teman-teman tinggal lakukan pengkondisian sesuai dengan kebutuhan. Gitu, teman-teman bisa pakai if statement atau switch case. Nah, lalu di sini teman-teman harus nge-return sebuah komponen iconnya, name-nya sesuai dengan yang udah teman-teman definisiin, color-nya teman-teman bisa dapat dari parameter color tab bar iconnya, lalu size-nya teman-teman bisa ambil dari tab bar icon function-nya itu. Nah, itu cara kita mengganti icon di dalam bottom tab navigator. Nah, selain kita bisa mengganti icon, kita juga bisa mengganti tint color-nya ketika aktif dan juga ketika inaktif. Nah, sekarang di sini kita sudah lihat perbedaannya yang default sama yang sudah kita konfigurasi. Nah, sesimpel itu cara kita melakukan konfigurasi untuk bottom tab navigatornya. Di sini kita pakai yang simple untuk mengganti ikonnya sama color-nya. Nah, silahkan teman-teman explore gimana cara melakukan konfigurasi-konfigurasi lainnya. Teman-teman bisa lihat di bagian option-nya ini ada banyak banget konfigurasi yang bisa teman-teman pakai. Nah, itu dia untuk materi bottom tab navigator. Kita akan lanjut ke topik berikutnya. Setelah kita mempelajari stack navigation, lalu bottom tab navigation, sekarang kita akan masuk ke topik kita yang terakhir, yaitu nesting navigator. Jadi kita akan coba belajar bagaimana membuat sebuah navigator yang nested. Jadi misalnya di sini kita akan kombinasikan, kita punya dua navigator, stack dan juga tab di dalam satu aplikasi. Nah, untuk itu di sini kita akan hapus dulu code yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, biar teman-teman nggak ke-distract. Di sini saya hapus, lalu di bagian tab navigatornya juga saya akan hapus. Nah, di sini yang pertama yang akan saya buat adalah kita akan membuat stack navigator dulu, lalu di dalam stack navigatornya
memiliki sebuah tab navigator. Nah, untuk itu di sini kita akan aktifkan lagi untuk stack navigatornya, lalu di bagian stack navigatornya ini kita memiliki tab navigator. Oke, kita akan setup dulu untuk bagian stack navigatornya. Di sini stack.navigator. Lalu di sini kita akan punya stack.screen. Di sini kita akan langsung tutup pakai single closing tag, ada name, misalnya home, lalu di sini ada yang namanya komponen. Kita mau render komponen home screen. Nah, sekarang kita sudah ngerender komponen home screen menggunakan stack navigator. Nah, kita akan buat satu screen lagi di dalam stack navigator, tapi kita tidak langsung merender sebuah komponen. Tapi yang akan kita render adalah sebuah stack baru yang namanya tab navigator. Nah, untuk itu kita akan buat sebuah folder baru di sini, namanya navigators. Lalu di sini kita akan kasih namanya tab navigators.js. Nah, di sini kita akan buat sebuah functional component export default function namanya tab navigator. Kita invoke, lalu di sini yang kita return adalah sebuah komponen. Nah, di sini kita akan buat sebuah komponen baru namanya, kita akan import si tab navigatornya, React Native tab bottom tab di sini create tab navigator. Lalu di bagian sini seperti biasa kita akan tampung return daripada create bottom tab navigatornya. Lalu di sini kita perlu beberapa screen. Misalnya di sini kita akan import screen profile screen, sama satu lagi yang akan kita import adalah let's say di sini profile dulu. Lalu di sini kita akan buat tab.stack-nya, tab.navigatornya, lalu di dalam tab navigatornya ada tab.profile screen, tab.screen-nya. Screen di sini dia ada name-nya adalah profile, lalu di sini komponennya yang akan kita render adalah profile screen. Di sini kita tutup dulu. Profile screen kita copy dari atas. Nah, kalau udah, sekarang kita sudah membuat sebuah tab navigator. Kita akan gunakan di tab navigatornya ini di bagian app-nya. Kita akan import tab navigator yang sudah kita buat. Lalu di sini prompt-nya kita masuk ke src. Lalu di sini kita akan masuk ke bagian navigator. Di sini ada yang namanya tab navigator. Nah, di sini kita akan buat sebuah screen baru. Alih-alih kita ngerender sebuah komponen, kita akan ngerender sebuah tab navigator yang baru. Misalkan di sini namanya adalah tab navigator. Lalu kita akan masukkan ke sini. Nah, dari home screen ini gimana cara kita masuk ke bagian tab navigatornya. Nah, sekarang di bagian home screen kita akan rubah di sini, alih-alih kita masuk ke bagian
user screen, kita akan masuk ke bagian tab navigatornya. Oke, sekarang kalau kita masuk ke bagian tab navigator, kita klik navigate, tab navigator. Di sini tidak ada, apakah typo? Name-nya sama. Kita copy di sini home screen. Kita masuk ke bagian di sini navigate to tab navigator. Kita klik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tab navigatornya, di mana di tab navigatornya ini ada sebuah profile dan di sini ada bottom tabnya juga. Nah, kalau teman-teman mau ngerender lebih banyak komponen, misalkan di bagian sini ada 2 menu, misalkan kita kasih nama profile 2, di sini komponen yang kita render sama. Kalau kita masuk ke bagian di sini, mungkin kita ganti nama ya. Masuk ke bagian profile. Di bagian home screen-nya kita masuk ke bagian profile. Di sini harusnya di sini. Go to profile. Nah, sekarang di sini kita di home, sekarang kita masuk ke bagian profile, maka kita akan masuk ke bagian tab navigatornya. Di sini ada profile screen. Lalu di sini kalau kita masuk ke profile 2, dia masuk ke profile 2. Teman-teman bisa lihat di bagian menunya ini. Atau di bagian headersnya ini. Di sini ada profile 2 sama profile aja. Nah, jadi sesimpel ini cara kita melakukan nested navigator di dalam React Navigation. Kita akan recap dulu. Jadi yang pertama, di sini teman-teman tentuin navigator apa yang mau teman-teman pakai pertama kali. Nanti misalnya di sini kita pakai yang stack navigator. Oke, yang pertama misalnya kita di sini mau ngerender halaman home atau misalkan halaman login. Nanti di halaman home-nya ini ketika misalkan dia klik tombol login, dia akan masuk ke dalam sebuah aplikasi yang dia sudah login. Di sini di dalam aplikasinya ada tab navigator, misalkan ada profile sama ada profile 2. Nah, lalu di sini yang kedua teman-teman implementasikan di bagian screen yang kedua, alih-alih kita ngerender sebuah komponen biasa, di sini kita akan ngerender sebuah navigator baru. Di sini saya buat namanya tab navigator. Kalau teman-teman mau lihat codingannya di bagian tab navigator ini, kita membuat sebuah create bottom tab navigator. Di sini tab navigator kita definisiin lagi screen-screen yang mau kita render gitu. Lalu kalau kita sudah buat navigatornya, kita tinggal render di screen yang mau kita render. Misalkan kita mau ngerender navigator tab-nya ini di dalam stack screen. Sehingga kalau kita masuk ke bagian tab navigator ini, maka komponen tab navigator ini akan dirender. Jadi ketika kita masuk ke dari halaman home ini, masuk ke bagian profile, kita akan melihat bottom tab navigator. Nah, di sini sudah ada nested navigatornya. Gitu. Jadi sesimpel itu cara kita melakukan nested navigator di aplikasi React Native kita. Nah, di sini kalau teman-teman lihat headernya ini ada 2, teman-teman silakan lakukan konfigurasi untuk menghilangkan headernya itu. Misalnya kita pengen headersnya ini dihilangkan di bagian profilnya, teman-teman tinggal taruh aja di bagian tab navigatornya ini, kita kasih option. Misalkan option, kita akan hilangkan header sound, sini false. Nah, sekarang profilnya tidak ada headernya. Kalau profile 2 di sini masih ada headersnya, teman-teman lakukan hal yang sama di bagian screen ini. Sekarang kalau kita lihat di profile 2 atau profile, kita tidak melihat headersnya. Gitu. Nah, jadi sesimpel itu cara kita melakukan nested navigator di aplikasi React Native kita. Jadi di sini saya coba recap lagi. Yang pertama,
teman-teman tentukan dulu navigasi apa yang mau teman-teman pakai. Misalnya di sini kita pakai stack screen, lalu teman-teman definisiin screen apa yang mau teman-teman render. Misalnya di sini ada home, sama di sini kita membuat sebuah navigator baru namanya tab navigator. Di bagian tab navigator, nah teman-teman tinggal tentukan di sini navigator yang mau teman-teman nested. Misalkan oke, di dalam stack screen kita mau buat sebuah tab navigator. Sehingga di sini kita buat navigator baru namanya tab navigator. Teman-teman tentukan screen apa yang mau teman-teman render di bagian tab navigatornya ini. Lalu di bagian app.js-nya, teman-teman tinggal paste aja navigator yang udah teman-teman buat di dalam stack screen-nya ini, di dalam props komponennya. Sehingga kalau kita masuk dari home-nya ini ke bagian profile, kita sudah masuk ke navigator yang berbeda. Ada stack dan juga bottom tab navigator. Nah, itu dia materi daripada playlist React Navigation untuk menghandle navigasi di aplikasi React Native kita. Sampai ketemu di playlist berikutnya.